beserta timnya yang kami hormati Bapak Kapolres Bojonegoro yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kapolsek, Bapak AKP Imam Tohari. Yang kami hormati juga Bapak Kades Telogorejo yang punya wilayah ini Pak. Nah, Bapak Haji M. Hamim, kemudian juga Pak Jajang yang kita banggakan selaku Ketua Asosiasi Petani Anggur Bojonegoro. Kita masih menunggu kehadiran Bapak Umar selaku Ketua DPRD Bojonegoro dan juga Bapak Lasuri. Namun meskipun masih menunggu, kita mulai dulu nggih. Dan yang istimewa adalah Bapak Abdi dan Bapak Arif. Ini bersaudara yang memang sudah mengawali Mina Telogorejo. Jadi ngapunten Pak, kenapa minanya di awal kok mboten agronya, karena lebih awal minanya, lebih awal lelenya maksudnya Pak. Nah ini kemudian baru agro dan Telogorejo, sehingga Bapak Ibu mungkin setelah nanti pasang status dan kemudian ada yang bertanya, bakdo saking pundi? Jenengan bisa katakan dari MAT, Mina Agro Telogorejo, yang nantinya apapun jenis buahnya, apapun jenis ikannya, tetap namanya adalah Mina Agro Telogorejo. Harapannya kan bisa berkembang Pak G. Nah ini Bapak Abdi ini satu komunitas dengan saya. Saya ada di Kreatif Ekonomi Center yang lahir di Bakerwilu Bojonegoro, pusat pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro. Jadi Bapak Abdi ini juga pengurus di CEC yang juga sangat aktif untuk berinovasi. Foto-foto dengan anggur, tidak perlu belajar budidayanya, hanya kegiatan di sini mungkin arisan, mungkin makan-makan, kemudian foto-foto dengan anggur. Itu ada paket khusus, paket D, yang mana nanti ada 3 paket Pak. Ngapunten saya tak ngerepek, sekaligus saya sampaikan nanti biar bisa disampaikan panjenengan ke teman-teman. Dan juga paket ini akan dikirimkan soft filenya oleh Pak Abdi, karena kita paperless Pak. Kita sudah tidak lagi pakai kertas, kita menghemat kertas untuk pengurangan global warming. Sehingga mohon izin Pak Abdi, saya bacakan paketnya. Paket A dengan tarif 20.000 per peserta akan dapat fasilitas menjelajah kebun MAT, pengenalan jenis buah karena ada beberapa jenis buah di sini, tidak hanya anggur, kemudian tester buah, incip, kemudian fun game. Fun game-nya beragam sesuai usia pengunjung. Kalau bapak-bapak ini nanti kalau diajak fun game outbound yang simpel-simpel mesti sudah bosen Pak Gi. Kalau nanti mau main api Pak, pegang api di sini bisa dengan tangan kosong. Tapi di rumah nggak boleh coba Gi, khusus di sini. Nah, kemudian paket B senilai 30.000 per peserta akan mendapat jelajah kebun MAT, edukasi budidaya buah. Jadi sudah belajar budidayanya, kemudian testernya dapat, fun game-nya dapat, tetapi tidak dapat bibit. Bibitnya beli sendiri. Paket C senilai 40.000 per peserta, dapat jelajah kebun MAT, tapi tidak dapat ilmu budidayanya, melainkan dapat ilmu olahan hasil panennya. Jadi bagaimana nanti daun anggur dibuat teh, bagaimana nanti bunga-bunga itu dibuat teh, kemudian bagaimana mungkin nanti tulang lele dibuat kerupuk, dibuat pupuk dan lain-lain. Nah, kemudian ada paket D. Nah, paket D itu tadi, paket D tidak kita sebut tarifnya,
karena nanti menyesuaikan bapak pengunjung dan kemudian kebutuhannya apa. Pakai D ini jenengan bisa berkegiatan di sini plus foto-foto dengan anggur. Nah, untuk jenis-jenis anggur di sini ada banyak, nanti akan disampaikan Bapak Abdi. Berikut info sekilas Pak Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Lasuri, yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati Ibu Meli dari Dinas Pertanian, yang saya hormati Pak Hamim, Pak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dari Bank Angguran Petani Anggur Bojonegoro. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah Taala karena di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang buat panjenengan semua ke tempat kami, ke Mina Agro Purwokerto, yaitu kebun edukasi anggur, jambu, perikanan dan yang lainnya. Oke. Sekali lagi selamat datang kepada semua. Mudah-mudahan berkenan dan saya mohon maaf mungkin dalam jamuannya mungkin ada yang kurang atau kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekilas mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mau menyampaikan awalnya. Ya, alhamdulillah saya mulai usaha ini mulai 2018 sebelum corona. Awalnya dulu waktu masih tugas di Palembang, ada sedikit tabungan, akhirnya terus kita orang tua nyuruh, ada tetangga yang jual sawah, akhirnya kita beli sawah ini. Terus semenjak pindah ke Bojonegoro 2015 akhirnya ngerintis ini, dan 2018 akhir mulai kita tanaman jambu dan buat kolam. Nah, setelah itu alhamdulillah jambu sudah produktif, kolam juga sudah ada corona. Nah, akhirnya semenjak corona itu ya akhirnya mandek semuanya. Jambu berlimpah, akhirnya ya sebagian kita bagi-bagi, sebagian ya busuk di pohon. Tapi kalau untuk lelenya alhamdulillah setiap 3 bulan kita panen. Kita ada kelompok Pok Dakan dan Pok Lasar di Purwokerto ini yang sudah menampung dan menjual hasilnya. Terus selanjutnya 2021 saya ketemu dengan teman-teman dari pengangguran, dari petani anggur Bojonegoro, Mas Jajang, Mas Bowo, Mas Salam, Mas Eko dan lain sebagainya. Akhirnya saya beberapa kali ke tempat, ke sana belajar, terus akhirnya saya semangat untuk bertanam anggur selanjutnya. Beberapa pohon jambu saya yang kurang bagus saya potong, terus saya ganti pohon anggur. Dan alhamdulillah saat ini umur mulai Januari tanam dan umur 8 bulan sudah bisa berbuah. Alhamdulillah. Betul, Pak. Alhamdulillah. Karena menurut ahlinya itu karena dengan banyaknya sinar matahari dan tanah yang subur, Pak. Itu alhamdulillah, dan perawatan juga alhamdulillah biasa, Pak, perawatan ini, Pak. Kita bisa menumbuhkan yang untuk yang sebelah utara itu umur 8 bulan dan yang sebelah sini umur 6 bulan, Pak. Sudah mulai belajar berbuah ini, Pak. Dan sudah keluar tanpa kita buahkan sudah keluar buahnya sendiri sebagian itu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Gitu. Jadi selama ini mungkin di pikiran masyarakat teman-teman semuanya bahwa anggur susah, anggur itu kecil, kecut. Nah, itu ternyata kita salah, Pak. Jadi yang selama ini yang beredar di dunia di medsos atau di mana bahwa anggur itu kecut kecil, ya itu ternyata anggur lokal itu, Pak. Lokal itu, dan harganya memang murah, Pak. Bibitnya mungkin hanya 15.000, 10.000 atau berapa, itu ternyata anggur lokal itu, Pak. Gitu, Pak. Nah, tapi dengan akhirnya teman-teman ini mengadopsi dari komunitas di Jakarta, di Bekasi dan lain sebagainya, akhirnya terus bisa dikembangkan di Bojonegoro. Dan alhamdulillah hasilnya ini
Dan sekali lagi dengan ini akhirnya kami sekeluarga dengan dibantu dengan tim dari CEC, dari Mas Adib dan kawan-kawan, sama teman-teman dari tim dari pengangguran petani anggur Bojonegoro, akhirnya kita launching kebun edukasi ini dengan harapannya supaya masyarakat Bojonegoro mau bertanam anggur, karena anggur ini sangat produktif dan alhamdulillah harganya Pak juga lumayan Pak. Jadi 1 kilonya itu 100.000 gitu. Nah, cuman untuk mungkin untuk nyuplai kebutuhan buah kita belum siap karena semuanya juga masih baru. Jadi kami buka peluang untuk edukasinya dulu. Edukasi tapi untuk mendapatkan misalnya hanya mengicip saja. Tapi nanti untuk warga masyarakat umum yang mau bertanam, kami dari tim petani anggur Bojonegoro akan mendampingi Pak. Mungkin nanti kita akan ada asosiasinya, nanti Bapak Ibu yang tanam nanti gabung dengan kami, nanti kita akan selalu monitor untuk perkembangan anggurnya supaya nanti anggur Bojonegoro bisa swasembada, bisa maksimal hasilnya dan bisa dirasakan semuanya gitu. Dan harapannya sekali lagi dengan kegiatan hari ini mudah-mudahan petani anggur Bojonegoro bisa bertambah maksimal dan membuat petani bisa makmur gitu. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga acara hari ini selalu mendapat limpahan rahmat berkah dari Allah SWT. Amin. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Trogorjo ini pengembangannya sejauh mana nanti untuk Trogorjo sukses. Maka nanti dari perikanan mengundang dari UNER, dari yang nanti akan di konsultan yang ada dari sana. Nah nanti insya Allah dari tanggal 30 ini akan datang ke Desa Trogorjo. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan semua doanya dan dukungannya untuk ini ada Pak Kapolsek, Pak DPR, Bapak dari peternakan, perikanan, pertanian, ya Ibu, dari pertanian, dari perikanannya yang gak rindang ya, untuk berwadir, jadi semua bisa mendukung di sini untuk kegiatannya Mas Abdianto, Mas Arif juga kelompok-kelompok, harapannya untuk Trogorjo pengembangannya inginnya jadi sentral begitu ya, sentral juga jadi kawasan, jadi nanti jadi kawasan untuk budidaya lele dan ada edukasi yang ada wisata anggur jambu kan, itu harapannya seperti itu. Jadi kemarin saya juga berupaya untuk ke perikanan Ibu untuk sejauh bagaimana ke depan untuk Trogorjo, sehingga akan diawali tanggal 30 insya Allah akan hadir konsultan dari UNER, itu rencananya seperti itu. Demikian Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga ikan ini didominasi oleh lele ya Pak ya, ikan lele. Kebetulan untuk lele itu di Bojonegoro pernah dilakukan pengolahan untuk pasca panennya, itu ada untuk nugget lele, kemudian abon lele, kerupuk lele, dan limbah dari lele yang biasanya itu berupa kepala ya, yang tidak dapat diolah kan, bagian kepala sama duri itu dihaluskan bisa menjadi tepung ikan untuk pakan ikan kembali atau menjadi bahan untuk pembuatan kerupuknya. Jadi untuk lele itu bisa menjadi olahan zero waste, jadi tidak ada yang terbuang. Kemudian untuk anggur tadi juga sudah ngobrol banyak sama Mas Adib dari ekonomi kreatif, itu dapat diolah menjadi teh anggur, teh daun anggur ya, teh daun anggur. Kebetulan Mas Adib ini sebagai praktisi ya dari olahan ya Mas Adib ya. Kita pernah ngobrol banyak, juga pernah ketemu waktu itu di Food and Fruit Fashion Show ya, Fashion Show dari Dinas Pertanian itu pada 2022 mengembangkan Flori, ada Krisan di Klino, kemudian Mawar di Margomulyo itu beserta olahannya.
tetapi di sana untuk olahan itu kurang berkembang, sehingga pada 2023 ini kita membuat lokasi pengembangan baru itu di Mojodeso. Nanti mohon dikawal ya. Untuk mohon dikawal, di sana ada sedap malam dan juga mawar. Untuk sedap malam itu sudah kita awali dengan uji coba di BPP. Ada 2 BPP di Dinas Pertanian, itu yang kita coba di BPP Kepoh Baru dan Padangan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jadi untuk sedap malam itu cocok dan mudah dikembangkan di Bojonegoro. Karena selama ini kebutuhan untuk